كالغمض أحلام تحقق وعدها في سرعات وقعت وفي إتقان روح سامت عقل وعى من موقف قلب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Sesekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melihat bahwa antusias Solo selalu memang luar biasa. Hanya memang memerlukan satu upaya untuk supaya ledakan itu menjadi sesuatu yang lebih termanage. Karena kalau ledakan besar tanpa manajemen berantakan mana, dia perlu ahli ilmu yang mengawalnya sehingga alurnya ada di jalan alur yang benar. Saya ingin tadi kemarin kalimat guru saya kemudian untuk ketika dia pernah berbicara waktu di masjid. Tadi beliau sampaikan usia 18 tahun sudah mandiri secara ekonomi, karena Rasulullah SAW itu sudah mulai mendapatkan uang hanya beberapa dirham dari hasil menggembala kambing kurang lebih usia 10 tahun. Tapi ada analisanya, tidak asal ambil, ada analisanya karena memang perlu diketahui juga analisanya bahwa Abu Thalib memang orang pemimpin Quraisy besar tetapi miskin, anak banyak miskin. Jadi mau tidak mau Muhammad harus tahu diri bahwa dia numpang di rumah pamannya, dan itu kejadian. Karena dalam peristiwa di rumah Abu Thalib itu kalau datang makanan, anaknya Abu Thalib rebutan, Muhammad kecil dia minggir, dia tahu dia bukan anaknya. Walaupun Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad itu selalu mendahulukan Muhammad sang keponakan yang sudah yatim. Range bawahnya itu, tapi sekali lagi ada analisanya ya. Range atasnya adalah sebulan setelah menikah. Dari mana diambilnya? Diambilnya adalah dari kisah dalam sirah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu tahu kan, beliau punya putra yang putranya dinikahkan dengan si putri penjual susu Thalib yang bernama Asim. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku sudah berikan sebulan, setelah ini sudah tidak ada lagi subsidi, berhenti subsidi orang tua. Ini yang benar nih. Jadi kalau punya anak masih numpang orang tua, saya hanya kasih toleransi sebulan, karena ini baru saya temukan ini. Hanya 1 bulan setelah nikah toleransinya, tidak lebih. Baik, jadi kalau ada anak numpang hidup salah didik. 1 bulan setelahnya, tapi Umar kasih solusi. Ini juga menarik pelajarannya. Umar kasih solusi. Begini nak, ayah punya kebun itu kau jual. Kebun itu ya kan kebunnya, kebun itu kau jual. Dan itu juga ada yang menarik sekali. Pertanyaannya begini, kenapa tidak kebunnya dikelola kami jual? Kan bisa aja kebun kelola, dia menghasilkan. Atau orang nggak jual aja, jual, ambil uangnya. Nanti kau datangi dari salah satu keluargamu yang ahli dagang, kemudian kalau nanti dia sudah mau belanja di pasar, karena dia pedagang belanja jual beli gitu, maka ketika dia mau belanja kamu minta jadi penyahamnya juga, beli saham. Baik, ini sudah menyampaikan ulang bahwa apa yang disampaikan Ustaz Muhid luar biasa, bahwa memang itu satu target yang harus dibuktikan. Saya ingin menggambarkan betapa di mana sih sebenarnya masalah kita. Di dunia pendidikan hari itu masalahnya di mana? Ternyata masalah kita itu bermasalah sejak literatur ya.
Dan kalau literaturnya sudah masalah, rujukan utama sudah masalah, kesalahan salah semua ini. Bahwa orang-orang yang dimunculkan sebagai guru besar itu, jadi bahkan pernah ditanyakan oleh salah satu tim kita di UTAP, kemudian kuliahnya di pendidikan, dia pernah bertanya ke dosennya, Komensky itu kan dianggap sebagai bapak pendidikan modern. Ini memang menyakitkan. Coba lihat, naik tahun berapa ya? 1592, artinya itu orang baru tahun 1500-an. Mengapa disebut bapak pendidikan modern? Karena saat itu Eropa, kan Andalus Muslim itu kan baru runtuh pada tahun 1492. Andalus runtuh 1492. Makanya penjajahan di berbagai belahan bumi itu baru terjadi sekitar tahun 1500-an, termasuk negeri ini dijajah oleh Portugal sama. Karena mereka baru keluar dan mereka sudah liar-liarnya haus-hausnya. Saat itulah mereka mengklaim bahwa berarti kan kurang lebih 100 tahun berikutnya muncul tokoh pendidikan modern. Pertanyaan saya, berarti sebelum dia lahir pendidikan apa itu? Eropa itu perlu waktu 200 tahun untuk menerjemahkan buku-buku Islam dan tidak berhasil menerjemahkan seluruhnya. Itu baru terjemahan saja. Bahkan kadang-kadang lagi Profesor Dr. Wilas Tirjani itu beliau sebagai seorang peneliti sejarah Islam di Mesir hari dan sudah berkali-kali di Indonesia, beliau sampai menunjukkan kita, beliau tunjukkan satu halaman penuh yang itu adalah hasil penelitian dokter Muslim Ibnu Nafis, Ibnu Nafis. Itu dinukil oleh orang-orang Barat tanpa mencantumkan siapa penelitinya. Paling hebat, mereka akan menggunakan double N, no name. Hati-hati karena mereka sengaja bilangkan itu. Nah, jadi banyak oleh kita bahwa mereka ini sebenarnya ketika mengajari kita tentang amanah ilmiah, kalau mahasiswa deskripsi, tesis, disertasi harus amanah, di kalimat siapa kau mencantumkan, jangan kau mencuri. Mereka mencuri. Mereka belajar sebagai murid ilmunya, karena mereka tidak jujur mengatakan bahwa ini sebenarnya Islam yang punya. Kebanyakan itu sebelum itu Islam di Andalus berapa abad di bumi. Muncul ilmuwan ulama besar di bumi bergandengan dengan di timur dengan pusatnya Baghdad. Terus tiba-tiba kemudian hilang. Kemudian mereka ambil sebagai sebuah badan besar yang di pendidikan modern yang sebelumnya ini pendidikan tidak jelas. Makanya saya juga sampaikan ke teman-teman pendidik, hati-hati kalau bicara tentang konsep pendidikan, kemudian hari ini kita merasa konsepnya lebih modern dibandingkan konsep bapak kakek-kakek kita dulu. Kita suka mengatakan itu konsep konvensional dulu, hati karena saya sudah berdalami beberapa hal. Ternyata konsep orang tua dulu jauh lebih sesuai syariat Islam dibandingkan konsep hari ini. Setidaknya untuk bukan ukuran Islam, ada ukuran ketimuran. Setidaknya orang-orang yang mungkin seumuran saya gitu, makanya, ya mereka masih mengerti sopan santun. Itu dengan ketimuran. Minimal mengerti sopan santun agak gugur, kan? Ngerti sopan santun. Anak sekarang Masya Allah, hari ini Masya Allah guru darah sedikit masuk di penjara. Oh iya, nyupik langsung ambil di DPR. Saya pernah diskusi dengan seorang guru perempuan di Bekasi. Itu sampai dia kalau saya dipanggil DPRD gara-gara yang dia boleh. Ini pendidikan apa? Dia katakan pendidikan modern itu, dia memposisikan ahli ilmu di posisi lebih rendah dari uang orang tua murid. Harun al-Rasyid rahimahullah, khalifah terbesar Islam dinasti Bani Abbasiyah. Harun al-Rasyid itu mau mendidik al-Ma'mun dan al-Amin dan al-Ma'mun. Dia mendidiknya Masya Allah. Itu al-Amin dan al-Ma'mun rebutan sendal gurunya. Gurunya kan kalau sendal itu rebutan untuk melayani sang guru. Yang satu ngambil sebelah kanan, satu ngambil sebelah kiri. Kemudian sang guru kan ya, anak khalifah rebutan sendal saya untuk bawakan. Maka dia datang sang guru di kanan takut kan kalau yang dengan berita orang lain nanti malah gak enak. Maka dia datang minta maaf ke khalifah. Apa yang Harun Rasyid dari khalifah? Orang berusaha yang membawa bisa itu. Ya
jangan hentikan kebiasaan baik itu. Kalau kau hentikan, aku hukum kamu. Malah terbaik. Maka jadinya alami namamu. Baca saja sejarahnya. Artinya bahwa seperti itu, seumur bapaknya kolega, tapi urusan anak saya, akhirnya bapak anak saya. Itu yang sendiri. Bapak semua. Maka saya berkata, kalau ada lembaga pendidikan yang memposisikan guru-gurunya lebih rendah daripada uang wali muridnya, dijamin tidak berhasil pendidikannya. Ini masalah ini baru satu poin bahwa kita ini bermasalah ketika kita tidak memposisikan ahli ilmu sebagaimana Allah dan Rasulnya memposisikan ahli ilmu. Apa yang Allah ahli dari mulai sini, dari mulai Pavlov, terus Gigi Russo, kemudian Pestalozzi, ini pendiri sekolah dasar, kan? SD sekolah dasar pendirinya Pestalozzi, Krogel ini pendiri kindergarten sekolah anak usia bawah, tadi itu tidak satu pun yang muslim. Memang nggak boleh belajar dari orang kafir, nggak boleh saja. Saya bilang boleh. Jadi kalau kebenaran masih ada muslim, boleh. Asal itu benar sesuai syariat, boleh. Cuma izinkan saya bilang bahwa kalau ini baik, kalau ini benar, pasti Islam punya konsep selalu lebih baik dari jauh benar. Kalau betul baik dan benar. Dan yang tidak benar, itu masalahnya. Jadi kita Islam saja, Islam satu. Ada berbalik yang Islam lakukan. Dan konsepnya kurikulumnya Bapak Pendidikan Modern dan kurikulumnya nomor 1, segala sesuatu perlu dipelajari berdasarkan metode ilmiah. Nomor 1. Nomor 2, jika tidak paham dengan ilmu berkaitan, maka berpikirlah secara rasional. Jadi nomor 1, diteliti ilmiah, nomor 1. Kalau ternyata juga belum ada penelitian ilmiahnya, jadi pikir rasional, logis, pakai logika. Yang ketiga, jika tidak ditemui juga penelitian tidak ada, dilogikakan susah, maka dia harus memanfaatkan ayat Allah dalam Alkitabnya. Karena listen, ayat Allah dalam Alkitab. Yang begini adalah hebat hari ini pendidikan ini. Ini bagus itu dia saja peduli dengan agama. Apa yang hebat meletakkan Alkitab mau bertiga terakhir itu sudah ada jawaban baru Alkitab berbicara. Hebat di mana tunjukkan? Berarti kalau saya bicara orang adil, orang tidak mau berbahasa. Di mana sopannya? Di mana berkahnya ilmu? Menempatkan Quran pada posisi ketika sudah tidak ada jalan lain, tidak nanya Ustaz. Nanya Quran, gimana solusinya? Semua bentuk. Itu masalah kita menempatkan kitab suci di posisi paling belakang ketika sudah pojok. Pada suatu hari kita suka berjaga Quran, sunnah, takdir, takdir. Begitu cara pendidikan kita berjalan. Saya pernah dapat keluhan dari seorang guru saya, Masya Allah. Beliau guru di SD, pendidikannya sebuah guru SD, Masya Allah. Saya kenal beliau orang baik. Sampai beliau saya gimana saya? Saya di sekolah Islam, tapi kalau ada apa-apa itu pelajaran saya disingkirkan Masya Allah. Dalam itu ajar apa ya? Ajar agama, ajar bahasa Arab, ajar Quran, saya ajar semuanya yang agama sifatnya. Selama dia, kalau ada banyak anak matematika dia sudah yang dikirimkan itu sudah ajar agama. Saat minta waktunya untuk anak-anak supaya belajar tambahan dari ideal, saya bilang gak berkah sekolah itu. Gak tahu apa gak tahu gak berkah masih diikuti. Saya tahu menempatkan dia dalam diri. Karena agama ini ada tambahan. Quran itu nomor terakhir ketika semua sudah bisa menjawab, sudah agak ilmiah, sudah tidak rasional, baru tanya Alkitab. Saya kaget karena kok ada yang begini. Tepuk surat Al-Kautsar, gitu. Kemudian surat Al-Kautsar sekian ayat, gitu. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tanya ke Ustaz saya. Bagaimana Al-Quran kitab suci semulia itu dengan Allah saya bilang langsung dengan saya. Saking ingin tadi konsepnya ajarkan ilmu dan
fun learning. Sampai mana fun? Ada prosesnya. Begitu dalam Al-Quran. Beliau juga dalam para ahli Suriah. Begitu apa? Jadi kita ini sudah mengajarkan kebaikan dan konsep tidak jelas. Di dalam ada satu buku judulnya As-Sam' wal Basar bil Qur'anil Karim. Pendengaran dan penglihatan dalam Al-Quran Karim. Penulis orang, satu dokter, dua profesor, ada dua orang. Bayangkan tulisan pendengaran dan penglihatan dalam Al-Quran itu ditulis sampai seorang profesor dan seorang dokter. Dua orang sekaligus tulis mana? Dia melakukan analisa berapa kali kata sama disebut, berapa kali kata profesor dengan pakotnya dan semua ukuran kalimatnya kata disebut, digabungkan sama profesor dalam satu ayat berapa kali itu sebut semua. Setelah itu kemudian mereka analisa mengapa ya as-sama selalu disebut lebih dulu dibandingkan al-basar, tapi kalau lain disebut lebih dulu daripada al-udhun. Kalau as-sama kan fungsi pendengaran, al-basar fungsi penglihatan. As-sama pendengaran disebut dalam Quran lebih dulu daripada al-basar. Tapi lain mata itu kan fungsi bedah. Mata disebut lebih dulu daripada telinga. Paham ya? Kalau pendengaran disebut lebih dulu daripada penglihatan, kalau mata disebut lebih dulu daripada telinga. Dia itu akan semua hadisnya. Sampai peneliti banyak simpulan penelitian ini segala macam. Saya berikan satu saja. Salah satu yang diberikan kalimat ini bahwa Tabi'ah ilmu Al-Quran sam'iyah. Jadi karakter ilmu Quran itu adalah audio. Itu apa? Sekali, waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu kalimat Ibrahim. Nanti itu saya membacakan ayat-ayat Allah pada masyarakat. Pertanyaan saya, baca zaman Nabi kayak mana boleh? Pakai kertas, pakai buku, nggak ada kertas ada buku. Pakai apa bacanya? Gimana cara bacanya? Hafal. Karenanya zaman-zaman awal, kalau lama ketika menyebut ada tilawah atau qiraah itu maknanya kadang-kadang hafal dalam baca gini. Tapi tilawah beriman, jadi membaca secara menghafal. Itu sebenarnya. Kalau begitu, bagaimana seseorang belajar Al-Quran? Makanya, jadi kan konsep itu juga konsep itu. Karena para ulama ketika mengajar Quran itu kan menggunakan konsep talaqi. Talaqi itu gurunya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membingungkan? Di depannya diluruskan, dibenarkan, diulang berkali-kali sampai siapa? Makanya menghafal Quran itu tidak perlu menunggu anak-anak selesai sudah bisa membaca. Karena konsepnya begitu. Zaman Nabi tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan. Betul, kalau sudah bisa membaca, kamu cepat. Bisa punya kesempatan luar biasa dalam menghafal Quran. Karena di sebagian kita itu bacaan itu menghafal. Ini kadang-kadang saya paham konsep juga. Akhirnya terjadi apa juga? Anak SD masuk kelas 1 masuk, kemudian dia belajar abrakata, ya, belajar baca Al-Quran, abrakata. Pertanyaan saya, kapan dia bisa baca dengan lancar sudah tajwid? Kira-kira pas berapa? Pas berapa? 4. Oke, adalah 4 itu umur sudah berapa? Kalau masuk 7, 8, 9, 10 tahun. 10 tahun rata-rata ulama ilmu Islam sudah selesai hafal Quran. Tidak khusus. Kita baru mulai qul a'udzu birabbin nas. Coba karena suara kita itu salah. Ini maksud saya. Jadi ketika sebuah kebaikan itu tidak sekedar ini baik banget kita ajarkan, ada konsepnya, ada ilmunya, ada urutannya, ada metodenya, dan seterusnya. Sebenarnya Quran itu punya usul sebenarnya. Yang saya kusir kalau tidak ada di berbagai. Ketika Imam Bukhari di Sahih kita saya beliau An-Nunia itu dia mengatakan nasih sama akal kulli hadhihi al-hani. Jadi membicarakan
dimulai dengan kalimat itu, bersihkan pendengaranmu dari semua dendam lagu itu. Sampai dia katanya, kan orang baca Quran itu bisa ada alimannya, ada kalimatannya, beda poinnya, beda lagunya, beda karakter suaranya. Bahkan kita Masya Allah sampai kita menangis, sama lagu juga, lagu ada kalimatnya, ada beda lagunya, ada intonasinya, beda penyanyi, beda juga suara karakter suaranya dan kelembutan suaranya, dan kita akan bisa menangis gara-gara lagu sama, persis sama, makanya nggak bisa saja. Tapi itu kan dulu, karena dulu ketika sekolah atau pendidikan Islam itu mulai paling cepat 4 tahun, paling cepat itu, tapi rata-rata tahun 5. Imam Ibnu Jauzi mengisahkan ini tentang pendidikan beliau dan juga berkomunikasi dengan kitab-kitab pendidikan yang lain membicarakan tentang hal itu, tentang usia. Guru sejarah pendidikan Islam juga membicarakan tentang ini. Bagi yang standar adalah anak sudah mulai duduk fokus serius punya kegiatan rutin untuk menghafal Quran usia 5. Ini standar usia 5. Tapi mengacu pada ayat di dalam surat Maryam, ketika Allah berfirman tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam ketika beliau dalam firman Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitab biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyyan. Wahai Yahya, ambil Alkitab itu dengan pegang kuat-kuat, ambil kuat-kuat, dan kami berikan kepadanya, pada Yahya, ilmu sejak Yahya masih sobi masih kecil. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia mengatakan ini, Nabi Yahya alaihissalam itu mulai belajar Alkitab umur 3 tahun. 3 tahun. Dan 3 tahun anak sudah siap belajar Alkitab karena Nabi Yahya setiap diajak main oleh temannya dia berkata, Ma lillahi khuliqtu, bukan untuk bermain aku diciptakan. 3 tahun sudah bisa, tapi 3 tahun itu sudah bisa bagi anak-anak yang memang dari awal terlihat tidak minat bermain. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya langsung main langsung salah saya sarankan dia 13 sampai 5 tahun. Gak usah betul-betul, gak usah khawatir. Kalau Musafi hafal 7 tahun, berarti kan 7 tahun berarti mereka kalau mulai belum hafal. Kalau saya belum supaya kalau belum hafal, itu kan umpamanya berapa tahun setelah selesai Quran? 2 tahun selesai. Ambil 3 tahun sedikitnya berarti kan 7, 6, 5. Masuk akal. 5 akal mulai dari 5 tahun. Gak usah betul-betul. Sekarang juga pendidikan di usia berapa? Sekolah di usia berapa? 2 tahun? Apa urusannya? Karena ada sekolah itu mulai usia 3 bulan. Betul besar. Saya kedatangan teman-teman alhamdulillah yang masuk dengan baik-baik. Saya bersyukurnya yang datangi para penghafal Quran itu datang ke kami di Depok. Itu saya bersyukur alhamdulillah yang datang teman-teman. Karena saya juga itu anak 3 bulan sama bapak ibu diserahin ke sebuah sekolahan, alhamdulillah orang baik-baik yang diserahin. Itu saya bersyukur. Kemarin bapak ibunya berangkat bareng kantor kerja, nanti sore diambil. Saya bilang itu anak saudara, minta nitip gitu saja. Subhanallah, saya cuma bersyukur. Kebayang tidak kira-kira yang lembaga penitipan anak yang isinya para hafidh Al-Quran itu ada berapa banyak di Indonesia? Makanya apa berarti itu usia emas? Saya tanya, memang yang paling kecil usia berapa di sekolah aku? 3 bulan. 3 bulan. Saya tadi menanya 3 tahun kan? 3 bulan. Baik. Baik 3 bulan. Ada seorang dokter ahli pertanian itu digaji besar hanya untuk memandulkan benih, jadi jagung bapaknya. Kita petani kan ini jagung harus tanam, hasilnya bagus-bagus. Nah, kalau orang dulu kan si jagung itu kan diberi tanam lagi kan. Sekarang tidak bisa. Silakan, masih nggak bisa tumbuh. Karena itu ada dokternya yang
lebih gaji besar kerjaan untuk memandulkan ini. Apa tujuannya? Coba urusan duit, jangan beli lagi di situ. Begitu seterusnya. Jadi makanya Quran tepat dari Quran mengatakan salah satu kerjaan mereka adalah wayuhibbunan harta wan nasl. Mereka benar-benar merusak al-harth, sama dan berusak dengan nasl, satu keturunan. Kalau kita sering kita kerjaan dengan sama ya, manusia berusak keturunan. Al-harth wan nasl itu rusak. Pertanyaan itu berarti ilmu yang dia pelajari tanyakan atau di kampus di fakultas pertanian kayak apa itu diajari? Apa untuk merusak seperti diajari kan masih tidak. Tapi itu yang menggiurkan secara materi maka kemudian tidak peduli lagi. Itu kan jauh dari yang diinginkan. Bagaimana kemudian sudah itu lulus S1, gitu ya, lulus S1 paling dari lulus S1 itu kerja mau nyari, nikah gak berani, S2 mikir-mikir, nganggur dimarahi ya. Itu sudah umur 21, 22 tahun itu malah tadi dari sultan. 20 tahun dan rasa sudah dibayar di khalifah 20 tahun. Itu sebenarnya antara yang berbeda. Makanya kita di sekolah kelamaan dan terlalu cepat masuk sekolah. Kalau kita berani masuk Islam itu ya soal efektifnya usia kita, kami selalu anti mubadir. Nah kita ini mau mubadir. Kalau ada nasi piring habis kita bilang, makan habis kan itu masuk Allah masih ada dan mubadir loh ya. Tapi kita tak peduli kita mubadir pun tidak. Sekolah lama nggak punya imam. Pengurus nggak bingung. Kalau kayak kami kayak teman-teman saat ini. Namanya teman-teman di media bisa ngobrol ya, itu sudah lulus gitu atau sudah lulus itu kan jurusan kamu syariah gitu ya, pikir kan itu pertanyaan pertama yang dilontarkan masyarakat saat dia lulus itu udah gak bisa jawab di bidang fikih ya gitu. Begitu tanya gimana Ustaz, sah apa nggak sah ya kalau pilih itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Emang benar pada hebat beda sih berapa satu dari orang itu nungguin dengan sabar. Sudah mulai lebar menjelaskan, orang itu nanya lagi, enggak bisa sah apa enggak sah? Betul sih. Jadi kayak enggak, kan di kepala masih mana yang wajib ya, mana yang paling kuat ya. Jadi kalau mulai seperti ini, berapa saya ambil 7, ya izinkan saya ambil angka yang lebih cepat 7. Imam Syafi'i dan yang lainnya dia ada 7 tahun. Kalau 14 itu nanti ada datanya itu 14 tahun itu kalau di dalam biografi para ilmuwan dan ulama Islam itu suka dibunyikan dia sudah hafal Quran di usia kecil atau dia sudah hafal Quran sebelum balik. Nah balik zaman dulu itu atau 15 tahun. Makanya saya izinkan saya 14 tahun. Berarti ini toleransinya. Nah, selesai Pak dia berusaha menghafal itu dari rentang 7 sampai 14. Berarti rentangnya SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 kalau ini. Kelas 2. Nah, jadi mohon tidak diberi toleransi di atas itu. Mohon tidak diberi toleransi di atas itu ya. Karena begini, menghafal Quran itu kan bukan dia benar kalau yang pertama luar biasa sekian wahid itu nomor 1 memang luar biasa berarti yang pertama dan utama. Tetapi kan bukan berhenti di situ, bukan segala-galanya berhenti di situ. Berarti dia memang baru modal langkah pertama. Bahkan di beberapa majelis ulama termasuk majelis Imam Malik itu suka mengeluarkan anak kecil dari majelisnya. Bukan hanya Imam Malik, suka mengeluarkan anak kecil di majelis ulama. Karena majelis hadis mengajarkan kita al-Muwatta. Dan beliau ditanya hadis pelajari setelah Quran. Standar awal kecil karena saya pernah baca pokoknya di dalam sejarah kitab itu ternyata di kitab itu dulu ada yang lulus kitab sudah selesai Quran 30 juz, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 1/4. Nah saya ngambil yang paling kecil 1/4 dari 30 juz atau lebih ya 7 ya. Kalau 7 masih
Sehingga ini saya buat targetnya, karena saya juga tidak mau umpamanya begini, ini lembaga pendidikan yang anak-anaknya selesai cuma 30 juz, tapi ternyata yang 30 juz cuma 1-2 orang. Kita ingin sistem, ini sebuah sistem di mana itu hasilnya memang harus begitu secara keseluruhan. Makanya saya ingin mulai dari yang paling kecil, karena dalam nanti kita baru masuk ke tahun keempat. Nanti akan kita naikkan secara sistem, dari analisa kita naikkan. Oke, ternyata secara sistem bisa kita naikkan dari 7 ke 10, mungkin apa sampai targetnya gitu. Nanti kalau sudah selesai Quran selesai diputar kan kemudian di jenjang berikutnya coba dibuka. Kemudian nanti juga yang berikutnya adalah tentang pengajaran Quran itu sendiri. Karena kita, saya sering sampaikan hadis yang sahih bisa dari Al-Albani rahimahullah di Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah dari kalimatnya Jumhur bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan kemudian tidak asal, keutamaan Islam tidak asal, ta'alam dan iman dan al-Quran. Jadi kalau kami masih usia sebelum balik, tidak asal sebelum balik. Kami manusia sebelum balik itu kami belajar ta'alam dan iman, kami belajar ilmu al-iman sebelum kami belajar ilmu al-Quran. Dan itu cocok dengan konsep Quran, karena kita tentang konsep Quran. Karena dalam Al-Quran baik tadi walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Jadi tilawah ayat Allah, baru ini tazkiyatun nafs, dan wali'alimul kitab baru belajar ilmu Alkitab, wal hikmah dan belajar ilmu hikmah. Ini ayat ini yang pertama yaitu ilmu belajar ilmu Alkitab itu harus berguru. Karena Quran menginginkan agar ada proses tilawah dan hifaz, tilawah dan menghafal, ada proses tazkiyah, pensucian jiwa, kemudian setelah itu proses ta'lim dan kitab, belajar ilmunya Alkitab. Karena di surat yang sama kan tadi ayat-ayat yang kelima, Allah berfirman nama dari Nabi Taurat, umpama orang yang punya ilmu Alkitab, ternyata ilmu itu nggak bisa sejalan kehidupannya, itu seperti petir. Nah itu yang bisa kita suka lihat kadang-kadang, maaf orang yang mulia seharusnya mulia karena dia punya hafalan 30 juz, tapi akhlak tidak cocok dengan orang yang hafal. Masalah di kita itu ilmu matematika maju di sini, fisika, biologi, kimia segala macam. Apa kita peduli itu membebani? Itu saya bilang itu kalau banyak sampah di kepala kan, program yang banyak lompat jadi komputer dan ini nggak ahli, nggak bisa. Nah, coba lihat, pokoknya ada ilmu-ilmu kan yang memang seharusnya ditunda karena urutan tidak depan. Ada ilmu yang memang harus dibuat karena tidak manfaat. Hari ini, yang disebut ilmu hari ini. Ada ilmu-ilmu yang harus dikoreksi karena sebagian benar, sebagian salah. Itu kan tugas pendidik luar biasa. Selesai kajian itu ada seorang bapak, dia itu guru matematika. Dulu matematika usia itu sekarang sudah mau 80 tahun. Jadi aktif guru matematika sama saya sama apa beliau matematika. Beliau nulis dan tuliskan saya tulis tulisan itu isinya adalah kritik beliau terhadap ilmu matematika hari ini. Beliau bilang dulu kan ilmu matematika itu zaman saya ngajar namanya ilmu hitung, ilmu ukur, dulu ada ilmu dagang, ada aljabar. Saya aljabar kenapa? Saya masih ngalami maksudnya aljabar. Coba lihat kalau ilmu ukur jelas, tapi namanya jelas ilmu ukur yang pengilaan orang, yang itu bukan ukur ya. Iya, kita ukur lah. Ilmu hitung jelas ya. Ilmu ilmu dagang, dagang ya macam bukan matematika. Aljabar ya nanti. Kalau sudah saya nggak tahu sebenarnya. Tapi yang tadi belum bilang, belum kasih saya pertanyaan gitu. Ustaz Uji, akar pangkat 4 apa manfaatnya di kehidupan seperti ini? Saya jawab, Pak, belum saya ngerti janggal dari akar gimana juga saya nggak paham. Betul, saya nggak ngerti. Itu saya pernah nonton video dokumenter yang dibuat
eksodus komputer. Jadi biasa kita keluar area dari bumi karena bumi sudah rusak dan sudah tidak mungkin diperbaiki. Jadi mereka yang rusak, mereka sudah bingung, mereka tidak tinggal aja bumi. So akhirnya kita bingung sendiri, gimana cara pindahnya yang ini? Maka mereka ukur, umur kita berapa? Kita melihat berapa tahun cahaya, mungkin bingung sendiri. Dan ini bisa bukan orang biasa, itu ilmuwan besar ya. Misalnya kita dari keluar dari bumi, eksodus dari bumi. Nah, sebenarnya bumi ini memerlukan sebuah solusi besar-besar di semua bidang ilmu. Ekonomi rusak, politik rusak, pertanian rusak, peternakan rusak, kesehatan rusak, rusak. Bicara kesehatan kan hari ini kan coba kesehatan itu kalau menurut penelitian seorang profesor Jepang itu penelitian tentang kesehatan cuma 20% penyakit yang bisa diobati di dunia kesehatan ya. Kalau Bapak Ibu melihat dunia kepemimpinan dan politik, kepemimpinan juga dia itu sendiri. Bahkan tidak sedikit sekolah-sekolah yang jargonnya leadership, gitu ya. Bahkan dulu lama juga saya isi di sebuah sekolah, sekolah kafir, sekolah universitas, tapi sebuah besar juga menjadi pemimpin masa depan Islam. Pokoknya sekolah leadership. Tapi lagi-lagi kalau tidak diilmui nanti, jangan-jangan kita belajar leadership dari pemimpin kafir lagi. Mungkin haji, kita bumi apa gitu. Saya bilang kalau belajar kepemimpinan itu seru dan merasakan itu baru benar. Coba lihat kepemimpinan, rusaknya kepemimpinan hari ya. Pokoknya contoh, dia saya tunjukkan Abu Bakar Iran pindah ke Umar, Khalifah Umar ya. Caranya gimana? Cuma tulis surat pesan ya. Setelah aku menggantinya Umar. Dari Umar ke Umar pindah di mana ya? Ya caranya pindah setelah aku maka yang memilih 6 orang yang waktu Rasulullah itu pada mereka 6 orang yang pilih mereka dipilih satu di antara 6 dari Utsman ke Ali karena ada kekacauan di keadaan yang chaos di Madinah saat itu kemudian para sahabat sepakat untuk Ali dan berdoa ke sana. Pertanyaan saya, kalau pilih presiden, pilih pemimpin ini khalifah kekuasaannya besar daripada presiden sendiri. Memilih khalifah dengan cara seperti itu kira-kira perlu budget dana berapa ya? Dan kira-kira perlu berapa bulan? Umar radhiyallahu anhu itu ngasih waktu hanya 3 hari. Setelah saya wafat, hari ketiga Anda sudah harus membayar khalifah. Bersama. Jadi, dan berapa biayanya? Tidak ada biayanya. Berapa biaya yang dikeluarkan di negeri ini untuk memilih seorang pemimpin? Sudah jadi ternyata kucing dalam tahun. Karena kita tidak tahu juga ini. Karena kita tidak tahu tentang sebuah kualitas saya, kualitas di semua level pemimpinan saya. Agak saya dibandingkan betapa Islam punya teori cara yang jauh lebih efektif dan dia bisa diterapkan sederhana, mudah dan seterusnya. Dan hasilnya tidak sah. Hasilnya kalau Bapak Umar Utsman dan seterusnya. Dan di dunia kesehatan ternyata juga penyakit banyak tidak bisa diobati hari ini. Akhirnya setiap ketemu penyakit sudah nggak bisa, dunia kesehatan katakan bahwa ini sudah menyerah diri kalau banyak cobaan, banyak tawakal ya. Karena yang mati urusan Allah sebentar, tapi kemana hadis Nabi? Ma anzalallahu da'an illa anzala dama'an, 'alimahu man 'alim, jahilahu man jahil. Allah tidak turunkan penyakit, dia pasti turunkan obatnya. Ya, kemana hadis itu? Yang bisa diobati kita cuma 2 doang. Tua, mati. Itu baru bisa diobati. Yang lain bisa diobati. Mau kanker, stadium berapa, kalau itu mati diobati bisa. Jadi kalau ada yang bisa nggak ada obatnya. Terus sekarang ini asam urat tidak ada obatnya. Betul kan? Asam urat tidak ada obatnya. Nah ini kan banyak hal yang rusak di teknologi segala macam. Diperlukan satu generasi besar yang mereka harus juga hari ini sudah banyak mulai. Jadi kalau anak-anak itu dari bayangkan hasilnya nggak ingin jadi ustaz, nggak ingin jadi ya, mau jadi ustaz, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi tapi bukan boleh. Dan hari ini alhamdulillah di luar besar banyak kan berarti itu urusan arsitek, ahli bangunan, arsitek, teknik sipil segala macam yang memahami Quran. Makanya muncul antara ahli mujizat ilmiah, Quran, Sunnah. Nah itu maksudnya. Jadi harus buat step berikutnya yang lebih jelas tentang jelas kita, dan itu mereka akan memberikan solusi-solusi. Ya, kalau kita itu dan hanya buka dan yang saya ambil 5 pelajarannya. Jadi mari kita teruskan kebaikan kita untuk belajar Al-Quran
berikutnya mereka akan kembali melakukan sunnahnya. Kita mengingat solusi besar bagi berada